Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Baik, untuk perkuliahan kita pada mata kuliah dakwah dan rekayasa sosial, seperti yang minggu lalu sudah saya share untuk RPS-nya, di sana sudah kita tampilkan ada beberapa materi pembelajaran atau pokok bahasan yang harus diselesaikan dalam satu semester ini. Untuk mata kuliah dakwah dan rekayasa sosial ini sendiri, kita mempunyai beban SKS sebanyak 3 SKS. Nah, yang mana 3 SKS ini tidak serta-merta akan kita gunakan secara keseluruhan pada proses pembelajaran daringnya atau di dalam kelasnya, tapi juga kita manfaatkan untuk kegiatan turun lapangan atau praktik di lapangan. Oke. Untuk bahasan kali ini sesuai RPS, silakan dilihat di situ. Nanti kita akan bahas untuk 3 poin utama langsung. 4 ya. Yang pertama, materi pembelajaran poin 2 sampai poin 4. Nih ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang kedua ini. Oke, selanjutnya setelah kita lewati RPS itu, sekarang kita akan bahas lebih dahulu tentang materi kita yang pertama, dakwah dan rekayasa sosial. Baik, kalau kita lihat tadi di RPS, sebenarnya mata kuliah dakwah dan rekayasa sosial sebelum mata kuliah ini berubah menjadi nama mata kuliah dakwah dan rekayasa sosial, sebelumnya adalah mata kuliah pemberdayaan masyarakat, yang mana pemberdayaan masyarakat ini hanya memiliki 2 SKS. Tapi kemudian dengan adanya mata kuliah, perubahan nama mata kuliah sesuai dengan kurikulum KKNI, maka dakwah dan rekayasa sosial pemberdayaan masyarakat itu berubah menjadi mata kuliah dakwah dan rekayasa sosial. Ada 2 komponen utama di situ, antara dakwah itu sendiri dan yang kedua rekayasa sosial. Baik, kita bahas dulu tentang hakikat dakwah dalam pemberdayaan masyarakat. Urgensinya adalah ketika kita berbicara dakwah, itu berarti adanya motivasi untuk mengajak atau mendorong. Begitu pula dengan pemberdayaan masyarakat. Adanya upaya, adanya usaha untuk melakukan dorongan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pemberdayaan itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita akan bicara terlebih dahulu tentang konsep dakwah. Kalau konsep dakwah secara pengertian etimologis, dakwah itu sendiri berasal dari kata yad'u dan da'a, yang artinya bisa memanggil, bisa mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Sedangkan secara terminologis, yang dimaksud dengan dakwah itu adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sadar dengan mengajak orang lain ke jalan yang benar, yaitu berbuat baik dan mencegah yang munkar. Jadi sudah jelas di situ ya, konsep dakwahnya sendiri adalah usaha. Nah, kalau dikaitkan dengan pemberdayaan yang tadi, berarti pemberdayaan masyarakat yang bisa jelaskan berarti sama. Pemberdayaan masyarakat juga punya dasar usaha untuk mengajak masyarakat. Intinya seperti itu. Oke. Prinsipnya dakwah itu adalah adanya ajakan untuk menuju kebaikan. Nah, ajakan ini tentunya dilakukan dengan sadar dan juga terencana.
Begitu juga kebaikan. Kalau kebaikan ini dimaksudkan apa? Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan yang ada di akhirat. Nah, adanya prinsip dakwah yang seperti ini menjadikan kita punya kewajiban, kita sebagai orang muslim punya kewajiban untuk masing-masing umat, masing-masing orang muslim itu mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Oke, sekarang kita langsung ke tujuan dakwah. Ada 3 tujuan utama dalam berdakwah. Yang pertama tujuan praktis, yang kedua tujuan realistis, dan yang ketiga adalah tujuan idealistis. Tujuan praktis itu yang seperti apa? Tujuan praktis itu intinya kita berdakwah itu hanya untuk menyelamatkan, hanya untuk mengajak umat atau manusia dari ketersesatan kembali ke jalan yang benar. Itu kalau dakwah tujuannya secara secara praktis. Tapi kalau realistis ini adalah ketika kita sudah berhasil mengajak nih umat manusia, mengajak ke jalan yang baik, kembali ke ajaran Islam, kemudian ketika mempelajari agama Islam itu, tujuan realistis ini adalah menyempurnakan keberagamaan dari umat manusia itu sendiri. Nah, tujuan yang ketiga adalah tujuan idealistis. Kalau tadi sudah menyempurnakan secara realistis, berarti idealistisnya adalah kita ingin pendakwah atau dai itu ingin mewujudkan masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan negara dan berbangsa. Tentunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu kalau tadi tujuan dakwah ada 3. Nah, sekarang tujuan dakwah secara umum kalau menurut Muhammad Ali Aziz yaitu yang pertama menghidupkan hati yang mati, mendapat ampunan yang dan terhindar dari azab, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, menegakkan agama dan tidak terpecah belah, mengajak dan menuntun ke jalan yang lurus, dan terakhir adalah menyampaikan ayat-ayat kepada manusia. Oke. Selanjutnya adalah unsur-unsur dakwah. Ini yang penting. Untuk unsur-unsur dakwah itu sendiri, yang pertama adalah adanya subjek dakwah. Siapa subjek dakwah? Subjek dakwah itu ya dai-nya itu sendiri, penyampai. Kalau dalam bahasa komunikasi namanya komunikan. Nah, kemudian komunikan dan komunikator. Adanya yang kedua adalah unsur objek atau mad'u. Yang ketiga adalah materi atau pesan. Selanjutnya adalah media atau wasilahnya, kemudian metode yaitu cara penyampaian, dan terakhir adalah atsar atau efek. Nah, kita akan fokus di bagian metode atau cara penyampaian karena berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan rekayasa sosialnya tadi. Oke, sekarang kita berbicara tentang macam-macam metode dakwah. Metode dakwah ada 10 metode. Yang pertama ceramah. Itu saya kelompokkan masing-masing, ada ceramah, keteladanan, silaturahmi. Itu saya kelompokkan masing-masing. Jadi kalau ceramah itu pasti ada tanya jawab, ada diskusi. Keteladanan itu adanya drama. Drama itu berarti seperti sosial eksperimen. Terus adanya paksaan, kadang berdakwah pun juga perlu paksaan. Terus yang ke-7 adanya silaturahmi, konseling, karya tulis, dan terakhir yang ke-10 metodenya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, point of view-nya kita di sini adalah di bagian terbawah itu tadi, pemberdayaan masyarakat. Kenapa saya bold sendiri di situ? Karena metode dakwah pemberdayaan masyarakat itu intinya apa? Kita melakukan pemberdayaan di masyarakat tentunya dengan 3 aspek utama. Yang pertama adalah masyarakatnya itu sendiri yang mau diberdayakan, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga adalah agen pendakwahnya. Baik, saya lanjutkan untuk
Metode dakwah pemberdayaan masyarakat metode dakwah pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu dari metode dakwah Bilhal, yang mana di sana kita berupaya untuk membangun daya dari masyarakat itu sendiri dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya dilandasi dengan proses kemandirian. Baik, kajian selanjutnya adalah kita berbicara tentang pemberdayaan masyarakat sendiri. Pemberdayaan masyarakat itu berasal dari kata empowerment, yang mana artinya adalah upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Nah, upaya ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kelompok untuk berpartisipasi, negosiasi, terus mempengaruhi, mengendalikan. Tapi itu juga bertujuan untuk bertanggung jawab terhadap kebaikan. Nah, tujuan yang dicapai dalam pemberdayaan itu tentunya untuk membentuk individu atau masyarakat menjadi individu dan masyarakat yang lebih mandiri. Oke, aspek pemberdayaan apa saja? Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia maupun lingkungannya. Yang kedua adalah pemberdayaan dan reformasi kelembagaan. Yang ketiga adalah pembangunan jejaring dan kemitraan kerja. Nah, peningkatan sumber daya manusia maupun lingkungan ini sudah jelas, yang mana ketika kita melakukan pemberdayaan pada suatu lingkungan atau suatu desa, suatu masyarakat, tujuannya adalah untuk menambah daya saing, menambah nilai guna dari masyarakat yang kita berdayakan. Begitu juga berkaitan dengan reformasi kelembagaan dan meningkatkan jejaring kemitraan kerja. Nah, tahapan pemberdayaan masyarakat ada dua yang poinnya. Yang pertama adalah penyadaran atau pembentukan perilaku terlebih dahulu. Kalau masyarakat yang sudah kita berdayakan tapi kok belum sadar-sadar juga dan perilakunya untuk diberdayakan belum terbentuk, tidak adanya kesadaran dirinya sendiri, tidak mau bertransformasi, tugas kita sebagai pemberdaya pun sebagai pendakwah sudah selesai sampai di situ. Artinya kita sudah berupaya untuk menyadarkan dan membentuk satu perilaku yang baik di masyarakat. Tapi kalau memang dari masyarakatnya belum bisa membentuk, berarti tugas selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan intelektual. Nah, beda ceritanya ketika yang tadi penyadaran dan pembentukan perilaku itu masyarakatnya mau diajak kerjasama, berarti kita tinggal meningkatkan kemampuan intelektualnya. Intelektual dari masyarakat itu sendiri, yang mana yang pertama harus adanya inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, masyarakat sudah mulai menciptakan inovasi-inovasi baik sebagai jasa maupun berupa produk. Nah, kecenderungan proses pemberdayaan yang pertama adalah kecenderungan primer. Kecenderungan primer itu artinya kita sebagai pemberdaya mentransfer kekuatan, kekuasaan, kemampuan kepada masyarakat atau individu agar mereka lebih berdaya. Artinya kita ngasih, ini loh yang harus kalian lakukan, ini loh yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau primer sudah berhasil, tinggal kita lanjutkan prosesnya dengan kecenderungan sekunder. Kalau kecenderungan primer selesai, berarti kecenderungan sekundernya apa? Kita hanya tinggal menstimulasi, tinggal memotivasi masyarakat biar mereka bisa menentukan sendiri apa yang terbaik untuk pilihan kehidupannya mereka. Oke, cirinya apa sih masyarakat itu bisa berdaya? Yang pertama, mereka memahami diri dan potensinya sendiri. Yang kedua, mengarahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk berunding. Dan yang keempat, dapat bertanggung jawab serta bekerja sama.
Oke, unsur-unsur pemberdayaan. Yang pertama, jelas adanya aksesibilitas informasi. Maksudnya apa? Masyarakat yang kita berdayakan mereka harus punya akses tentang informasi apa yang kita lakukan dalam proses pemberdayaan itu. Yang kedua, masyarakat juga harus terlibat dalam proses partisipasi setiap prosesnya. Yang ketiga, adanya akuntabilitas atau kemampuan bekerja sama dan problem solving. Yang keempat adalah kapasitas organisasi, yang mana di sana ada pertanggungjawaban terhadap proses pemberdayaan. Oke, sekarang kita berbicara tentang hakikat dan dasar hukum rekayasa sosial. Rekayasa sosial atau social engineering itu adalah usaha untuk mengatasi masalah sosial dan perubahan yang dapat merombak tatanan dan institusi sosial sehingga menghasilkan suatu masyarakat yang mandiri, responsibel, dan terbuka. Hampir sama ya dengan pemberdayaan tadi ya, adanya upaya untuk merubah dan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kalau begitu, kalau ada usaha atau ada upaya untuk merubah, berarti ada campur tangan gerakan ilmiah. Gerakan ilmiah itu berarti apa? Sesuai dakwah tadi. Berarti kita harus punya rencana dalam melakukan usaha atau upaya perekayasaan sosial atau pemberdayaan masyarakat. Oke. Rekayasa sosial sendiri itu bisa digunakan sebagai kontrol sosial atau social control. Yang mana social control itu adalah upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat. Kalau ada masyarakat yang menyimpang, berarti dia harus diberi punishment. Begitu pula sebaliknya, harus diberi reward ketika dia melakukan sesuai dengan yang harus terjadi di masyarakat. Nah, hal inilah yang menjadi kajian dari rekayasa sosial, yang mana campur tangan atau gerakan ilmiah yang tadi saya jelaskan, adanya perencanaan itu berusaha menggeser cara pandang dari masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih benar untuk mencapai tujuan yang tertentu. Nah, kalau kata ahli apa rekayasa sosial itu? Menurut Lawrence, rekayasa sosial itu berarti adanya hukum sebagai rekayasa sosial plus kontrol sosial untuk menjadi kehidupan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan tatanan yang kita rekayasa tadi. Nah, kalau menurut William Dahl, ada teori namanya changes of law. Kalau menurut William ini, changes of law ini berarti apa? Perubahan sosial dulu yang diharapkan. Adanya perubahan sosial dulu, baru menuju ke rekayasa sosialnya. Nah, di sini perubahan sosial itu berkaitan erat dengan adanya hukum yang merupakan alat utama dari hasil rekayasa sosial. Oke. Yang berikutnya, rekayasa sosial sebagai alat pemersatu bangsa. Maksudnya apa? Alat yang mampu mengintegrasikan masyarakat karena tujuannya yaitu perubahan maupun mengendalikan stagnansi atau yang tetap begitu aja dari keadaan yang memenuhi syarat yang masyarakat yang sejahtera. Artinya rekayasa sosial sebagai alat pemersatu bangsa itu kalau di Indonesia sendiri mempunyai masyarakat yang beraneka ragam, pemerintah perlu melakukan perekayasaan sosial di lingkungan masyarakat dengan tujuan apa? Untuk mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Lalu, apa kaitannya dakwah dengan rekayasa sosial? Nah, ini kita jawab. Kalau dakwah dan rekayasa sosial itu apa kaitannya? Dakwah sendiri itu upaya ngajak, menyeru kepada kebaikan. Reksos atau rekayasa sosial itu juga mengatasi masalah sosial untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Berarti kalau begitu tujuan yang sama dari dakwah dan rekayasa sosial itu di mana pemberdayaannya?
pemberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakatnya yaitu berarti metodenya tadi atau caranya tadi untuk berusaha merubah masyarakat sesuai dengan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dari teman-teman mahasiswa semuanya. Ini materi utama dulu yang saya sampaikan. Kita sudah berbicara tentang pengertian dakwah, pengertian pemberdayaan masyarakat dan rekayasa sosial itu sendiri seperti apa. Selanjutnya adalah kita akan lebih fokus pada kegiatan turun lapangan yang sudah kita bagi kelompoknya. Kalau belum nanti kita untuk selanjutnya akan kita bahas di WhatsApp group. Jangan lupa buat teman-teman silahkan berikan komentar di kolom komentar YouTube ini. Tuliskan nama kalian, NIM, dan juga kelas. Begitu dari saya, mohon maaf atas banyak kekurangannya. Selamat, karena saya buatnya malam, jadi saya bilang selamat malam. Terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.